Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kepada yang terhormat Mbak Zulfa selaku dosen praktikum mata kuliah ekonomi politik, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Trisanti, NIM H141834, kemudian ada Ana Himatul Wahidah, NIM H141808, Reza Septiawan, NIM H141841, dan Fatia Diul Haq, NIM H141877. Pada praktikum kali ini kami akan memaparkan sebuah materi mengenai praktik ransaking pada perusahaan BUMD PT Banten Global Development atau PT BGD. Selamat menyaksikan. Yang akan kelompok kami angkat kali ini ialah mengenai ransaking yang terjadi di PT Banten Global Development atau PT BGD. Adapun PT BGD sendiri merupakan salah satu perusahaan BUMD milik pemerintah Provinsi Banten yang bergerak di bidang investasi dan pemodalan. Pada dasarnya, BUMD didirikan untuk menambah pemasukan anggaran pemerintah daerah dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, alih-alih memberi kontribusi terhadap PAD atau pembangunan di Banten, PT BGD justru hanya menjadi alat perburuan rente antara state actor dan economic actor dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Memang, sejak awal pembentukannya, PT BGD banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak karena dalam pembentukannya, perusahaan ini tidak ditopang oleh legal standing yang kuat. Selain itu, perusahaan ini diduga bermasalah karena terus mengalami kerugian dari tahun 2007 sampai 2014 seperti yang terdapat di dalam tabel pada infografis di layar. Tetapi yang mencurigakan ialah meskipun perusahaannya terus mengalami kerugian setiap tahunnya, perusahaan ini tetap dipertahankan. Padahal, hal tersebut sudah menyeleweng dari fungsi awalnya, yaitu tidak memberikan bantuan pada anggaran pemerintah maupun bermanfaat untuk masyarakat, mengingat perusahaan ini hanya bergerak di bidang investasi dan pemodalan, sehingga tidak menghasilkan produk apapun. Selanjutnya adalah tentang teori, yaitu teori ransaking, di mana rente merupakan proses seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui aktivitas ekonomi seperti penyewaan, penanaman modal, maupun menjual tenaga kerjanya. Pada ekonomi politik, hal ini dianggap negatif sebagaimana asumsi awal dari ransaking ini dibangun oleh teori ekonomi politik yang artinya kelompok-kelompok yang berkepentingan berupaya menguasai akses untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Maka dengan asumsi ini, muncullah lobby untuk memperoleh keuntungan yang supernormal. Lobby berpengaruh pada proses pengambilan keputusan sehingga akan berakibat pada inefisiensi. Dengan adanya praktek perburuan rente tersebut, yang dimana hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka kebijakan yang dibuat pemerintah hanya menghasilkan inefisiensi, maka hal tersebut mencerminkan bahwa tidak bertemunya kepentingan para pelaku, yaitu masyarakat dan pemerintah. Teori ekonomi perburuan rente atau ransaking economy theory menjelaskan hubungan pengusaha dengan pemerintah, yang dimana pengusaha selalu mencari preferensi atau keistimewaan dari pemerintah dalam bentuk lisensi, kemudahan, proteksi, dan sebagainya. Maka dengan lisensi khusus tersebut contohnya, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk dalam pasar. Karena itu perilaku perburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku anti persaingan atau menghindari persaingan. Menurut Krieger 1974 mengidentifikasi bahwa perilaku pencarian rente atau rent-seeking behavior merupakan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan berbagai hambatan atau restriksi melalui regulasi sehingga per orang harus berusaha bersaing untuk mendapatkan rente tersebut. Kadang-kadang bentuk persaingan untuk mendapatkan rente tersebut sangat legal.
Contohnya, sejak awal pendirian PT BGD sempat dipertanyakan oleh banyak pihak, sebab pembentukan badan usaha ini tidak ditopang oleh legal standing yang kuat. Di samping itu, terdapat indikasi yang kuat bahwa terdapat upaya untuk memanfaatkan APBD Banten dengan dalih pembentukan PT BGD sebagai perusahaan milik negara atau milik pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu data pembahasan. Pembentukan Banten Global Development melalui keputusan gubernur nyatanya bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang mengatur bahwa perusahaan daerah didirikan melalui perda. Dengan kata lain, pembentukan Banten Global Development sebagai perusahaan daerah seharusnya disahkan melalui perda dan bukan melalui keputusan gubernur. Artinya, Pemprov dan DPRD Banten ingin menghindari proses perumusan kebijakan yang panjang dan lama dengan pertimbangan bahwa satu perda untuk setiap perusahaan daerah. Padahal, dalam amanat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1962 menyebutkan bahwa setiap perusahaan daerah harus ditopang oleh perda khusus. Dan kata lain, Pemprov dan DPRD Banten berusaha memangkas prosedur dan aturan perumusan kebijakan. Banten Global Development tidak memiliki core bisnis yang jelas, melainkan hanya bergerak dalam memberikan modal kepada perusahaan lain. Implikasinya, pembentukan Banten Global Development diduga syarat dengan konflik kepentingan pejabat politik yang memanfaatkan APBD Banten untuk kepentingan politik pragmatis dengan modus mendirikan badan usaha milik pemerintah. Berdasarkan pada persoalan ini, maka terdapat 3 hal penting yang menjadi perhatian. Diantaranya ada pertama, pembentukan Banten Global Development tanpa perda yang berarti kekuasaan eksekutif tampil lebih dominan melampaui legislatif, atau relasi keduanya justru dibangun secara kooperatif namun bersifat oportunis dan pragmatis untuk mengeksploitasi sumber daya negara. Yang kedua yaitu pembentukan Banten Global Development dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan payung hukum yang kuat dan komprehensif. Dan yang ketiga yaitu pembentukan Banten Global Development berpotensi hanya dijadikan sebagai instrumen untuk melayani kepentingan ekonomi politik elit tertentu. Mendapat kritikan publik terkait pembentukan Banten Global Development yang cacat hukum, Pemprov Banten dan DPRD kemudian mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009. Melalui perda ini pula, status Banten Global Development berubah dari semula bersifat perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Hal lain yang dapat kita simpulkan dalam kasus ini yaitu diantaranya ada kerugian yang ditimbulkan. Menurut tabel penyertaan modal dari Pemprov Banten ke PT Banten Global Development, hal yang paling nampak di sini ialah tidak semua kegiatan penyertaan modal dari Pemprov ke PT Banten Global Development memiliki payung hukum yang legal. Terhitung 2 kali Pemprov Banten menganggarkan dana ke PT Banten Global Development tanpa perda, yaitu pada tahun 2010 dengan jumlah modal yang diberikan sebesar 1,5 miliar dan pada tahun 2011 sebesar 9,5 miliar. Dan berikutnya yaitu menurut kerugian PT Banten Global Development sendiri. PT Banten Global Development sebagai perusahaan induk yang bertanggung jawab untuk mendirikan Bank Banten sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 ternyata tidak dapat menjalankan tugas tersebut secara profesional. Dalam kata lain, akuntabel dan transparan, yang mana sejak awal pendirian terdapat berbagai kejanggalan termasuk terus-menerus mengalami kerugian. Dalam hal ini, kejanggalan dimaksud misalnya terkait dengan penyertaan modal yang dianggarkan oleh Pemprov Banten kepada PT Banten Global Development untuk membentuk Bank Banten, di mana modal awal yang diberikan sebesar 314,60 miliar pada tahun 2013. Selanjutnya ada kerugian dari Bank Banten. Bank Banten hanya membebani APBD Banten. Hal serupa juga terjadi pada anak cabang perusahaan lainnya di bawah naungan PT Banten Global Development sebagai BUMD milik Pemprov. Dalam hal ini Pemprov Banten ya tentunya. Hal ini mempertegas bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi oleh PT Banten Global Development. Ironisnya, meski terus mengalami kerugian,
Jajaran direksi dan komisaris di Banten Global Development itu sendiri seringkali luput dari evaluasi Pemprov Banten dan juga DPRD Banten. PT Banten Global Development yang berada di Banten itu sendiri terbukti dengan jelas tidak membawa keuntungan dan perubahan yang lebih baik terhadap pembangunan di Banten. Akan tetapi justru malah keberadaannya tetap dipertahankan oleh Pemprov Banten, semakin memperkuat indikasi bahwa PT Banten Global Development hanya menjadi alat bagi segelintir elit yang berkepentingan untuk memanfaatkan anggaran negara dengan modus membentuk BUMD. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada permasalahan praktik korupsi di tubuh BUMD. Ragam kasus praktik korupsi di PT Banten Global Development sebagai BUMD ini berkontribusi dalam memperkuat indikasi bekerjanya praktik rent seeking, berburu anggaran negara secara ilegal. Secara ini, kasus korupsi yang berhasil mencuri perhatian publik terjadi pada kasus Bank Banten sebagai anak cabang perusahaan PT Banten Global Development. Tak lama setelah itu, setelah perda disahkan, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap direksi PT Banten Global Development dan dua anggota DPRD Banten, yaitu SM Hartono dan Tri Satya Santosa. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, terbukti memberikan sejumlah uang sebesar $11.000 dan 60 juta kepada Hartono dan Santosa. Pemberian sejumlah uang tersebut dilakukan berkali-kali sehingga kasus suap terjadi bersamaan dengan proses pengesahan Raperda pembentukan Bank Banten. Praktik korupsi ini dilakukan untuk mempermudah proses pengesahan APBD Banten terkait dengan dana yang akan dikucurkan ke PT Banten Global Development untuk membentuk Bank Banten. Kasus korupsi lainnya di tubuh BUMD PT Banten Global Development itu sendiri terkait dengan kerjasama operasional PT Banten Global Development dengan PT Surya Laba Sejati. Pada tahun 2015, PT Banten Global Development memberikan pinjaman modal kepada PT SLS sebesar 5,19 miliar untuk pengadaan proyek penambangan emas di wilayah Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan pada catatan perjanjian kerjasama, proyek tersebut akan selesai selama 1 tahun perkiraannya, namun sampai 2016 proyek penambangan emas tersebut tidak pernah ada alias proyek fiktif. Sementara dana pinjaman yang telah diberikan oleh PT Banten Global Development sendiri tidak pernah dikembalikan oleh PT SLS. Atas dasar inilah Kejaksaan Tinggi Negeri Serang menahan Riki Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development dan Ilham dari PT SLS karena terbukti katanya melakukan korupsi dalam pemberian modal pinjaman menggunakan APBD Banten. Selanjutnya itu ada permasalahan rent seeking di tubuh BUMD. Mengacu dari grafik yang telah kami sajikan, maka tipe rent seeking sebagaimana digagas oleh Ross pada tahun 2001 pada kasus ini ialah tipe rent seeking berupa rent seizing, yaitu kondisi ketika aktor politik berusaha mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara, dalam hal ini BUMD PT Banten Global Development, untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Di saat yang bersamaan, perusahaan memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dibuat oleh elit politik dengan cara menyuap dan cara lain yang melanggar konstitusi. Namun perusahaan yang dimaksud tidak merujuk pada perusahaan swasta, malah melainkan perusahaan milik pemerintah, yaitu BUMD PT Banten Global Development. Dengan kata lain, praktek rent seeking tidak hanya sekedar persekongkolan antar aktor pemerintah dengan aktor swasta saja, namun di sini terdapat variasi lain, yaitu terkait korupsi government enterprise. Dalam konteks pengelolaan perusahaan pemerintah di PT Banten Global Development memunculkan praktik korupsi melalui rent seeking. Pada aspek clarity, PT Banten Global Development belum memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Dalam hal ini dapat dilihat pada belum jelasnya core bisnis yang menjadi tumpuan PT Banten Global Development itu sendiri. Pada aspek kapabilitas menunjukkan kontradiksi, sebab pimpinan tertinggi PT Banten Global Development ini adalah orang-orang yang memiliki kedekatan secara politik dengan elit politik, sehingga
menyampingkan standar keahlian dan juga pengalaman yang diperlukan dalam mengelola perusahaan. Aspek komitmen untuk integritas belum terrealisasi sehingga praktek korupsi, penggelapan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi keuangan yang rendah menegaskan bahwa indikator ideal government enterprise tidak tercapai di PT Banten Global Development. Dan juga melalui grafik gambar di atas menjelaskan praktik rent seeking tersebut dalam pengelolaan PT Banten Global Development itu sendiri sebagai BUMD Provinsi Banten. Praktek ini melibatkan berbagai arena dan aktor yang berlindung di dalamnya, yaitu kepala daerah, DPRD, politisi partai, dan kalangan pengusaha. Rent seeking tidak hanya dipahami secara sempit sebatas pada perbuatan rente dalam bentuk materi, tetapi dapat dikonversi dalam bentuk lain seperti politik balas budi dengan menempatkan loyalitas kepada kepala daerah sebagai pimpinan PT Banten Global Development, atau kemudahan terbentuknya sebuah regulasi atau produk kebijakan tertentu yang menguntungkan segelintir elit dan sebagainya. Implikasi dari rent seeking ini menyebabkan pengelolaan PT Banten Global Development sebagai sebuah BUMD tidak menunjukkan performa yang berkualitas, sehingga dalam hal ini berdampak pada hadirnya praktek bad governance yang berujung pada tidak efektifnya perusahaan PT Banten Global Development dalam memaksimalkan fungsi pelayanan publik. Dengan kata lain, PT Banten Global Development adalah modus bagi aktor politik dan aktor swasta untuk berburu rente. Nah, dalam kesimpulan pada materi sore ini, yaitu praktik korupsi di tubuh BUMD merupakan implikasi dari hadirnya relasi kekuasaan politik dan pengusaha yang bekerja dalam logika rent seeking. Hal ini nampak pada pembentukan PT BGD sebagai BUMD milik Pemprov Banten. Praktik rent seeking berkontribusi terhadap buruknya tata kelola BUMD PT BGD yang terus mengalami kerugian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.